Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button. Dan jangan lupa leave your thumbs up kalau kalian suka dengan pembahasan di konten ini. By the way, pada kesempatan kali ini, teman-teman memasuki segmen study time, di mana pada segmen study time ini saya ingin berbagi informasi tentang technical analysis, dan kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana candlestick itu bisa mempengaruhi suatu kondisi pasar dan mempengaruhi kita juga dalam pengambilan keputusan. Jadi, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan di study time kali ini, teman-teman. By the way, ada 3 hal yang akan kita pelajari, teman-teman. Yang pertama adalah cara membaca candlestick. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 2 contoh candlestick, di mana yang satu warna hijau, yang satu warna merah. Yang hijau merepresentasikan bahwa buyer sedang mengkontrol kondisi pasar, sementara yang merah merepresentasikan sebaliknya, yaitu bear atau seller yang mengontrol atau ya bisa dibilang menguasai kondisi pasar, teman-teman. Lalu di sini ada terdiri dari 2 bagian, teman-teman ya. Yang pertama adalah real body, dan yang kedua itu adalah shadow candle. Shadow candle itu yang bentuknya seperti buntut ini, teman-teman. Sementara real body itu yang membentuk benar-benar seperti lilin ya, yang mengartikan pergerakan itu secara valid closingnya di mana, dan juga berpotensi menjadi faktor penentu untuk pergerakan berikutnya. Oke? Lalu di dalam satu candlestick itu ada 4 elemen, teman-teman. Elemen yang pertama adalah open, yang kedua adalah close, kemudian highest level dan lowest level. Jadi kalau misalnya warnanya hijau artinya bull, kalau warnanya merah artinya bear. Kalau hijau artinya naik, kalau merah artinya turun. Oke? So far mudah-mudahan paham ya, teman-teman. Lalu, bagaimana candlestick itu bisa terbentuk? Nah, akan saya berikan contoh, teman-teman, secara langsung. Jadi, let's say market itu open di sini, kemudian dia mengalami penurunan, lalu dia mengalami penguatan, lalu dia kembali ke level di sini dan mengalami penutupan candle di sini, teman-teman. Berarti ini adalah level open, di sini ada level close, di sini adalah highest point-nya, lalu di sini adalah lowest point-nya. Apa yang akan terjadi terhadap chart? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, pada saat dia open di kisaran level ini, nah, saya di open di kisaran level ini, lalu si marketnya mengalami penguatan, dia sempat mengalami pelemahan, membentuk tail candle ya, membentuk semacam buntut. Ini ya, agak miring-miring, mengsong-mengsong. Lalu di sini juga mengalami penguatan ya, highest point-nya sampai di kisaran level ini, dan menjelang penutupan dia kembali ke tengah, teman-teman, dan close-nya itu di kisaran level ini. Nah, pada saat ini terjadi, maka bentuk candle-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, jadi semacam membentuk yang namanya spinning tops, di mana harga open itu berarti di bawah sini, harga close itu berarti di sini, dan di sini ada level highest-nya, teman-teman, membentuk shadow candle di sini, dan level lowest point-nya itu berada di sini, teman-teman ya. Nah, berarti hari itu atau pergerakan pada saat candle ini terbentuk, marketnya open di kisaran di level ini. Oke, lalu dia sempat terendahnya di level ini, dia sempat naik setinggi-tingginya di sini, dan close-nya itu di sini, teman-teman. Biasanya kalau misalnya ini terjadi, let's say dalam kondisi market yang penguatan, lalu di sini ada support atau resistance, dia ketahan, teman-teman, di level itu, dan di sini berpotensi melanjutkan atau menjadi reversal pattern, teman-teman, pada pergerakan ini. Oke, saya harap teman-teman menjadi mengerti bagaimana sebuah proses candlestick itu bisa terbentuk ya. Nah, di dalam candlestick itu sendiri ada banyak sekali contoh-contoh candle yang kalian bisa lihat. Jadi Marubozu ini seperti ini, bentuknya full candle, artinya si buyer itu menguasai market secara penuh tanpa adanya pressure dari seller. Sementara Marubozu bearish itu adalah sebaliknya. Lalu kalian juga lihat di sini ada beberapa candlestick pattern yang cukup populer, yaitu shooting star dan juga hammer. Ini juga biasa orang bilangnya itu inverted hammer gitu ya. Lalu ini juga cukup terkenal, spinning tops, biasanya terjadi pada saat the end of the trend. Jadi misalnya lagi uptrend, tiba-tiba spinning tops berpotensi pembalikan arah. Kurang lebih seperti itu. Dan ini yang juga nggak kalah populernya, yaitu doji, teman-teman. Oke? Dan ini adalah contoh-contoh basic candlestick pattern yang biasanya terjadi atas kombinasi dari 2 candle. Jadi seperti contohnya misalnya piercing line, atau biasa dibilang itu rising sun. Kemudian ada engulfing bull atau bullish engulfing. Ini juga bearish engulfing, teman-teman. Ada banyak sekali contoh-contoh. Saya akan bukakan. Jadi candlestick basic candlestick patterns ya. Kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali contoh yang ada di sini. Nah, saya akan ambil contoh satu pergerakan, teman-teman ya, yaitu bearish atau bullish engulfing.
Jadi kita akan search dulu bullish engulfing pattern. Bullish engulfing pattern adalah satu kondisi di mana si bear market atau bear candle ini itu dilahap penuh oleh si bullish candle-nya. Dan biasanya apa yang akan terjadi kalau ini misalkan kalian lihat di dalam chart teman-teman. Oke, let's say kondisi market penurunan yang drastis lalu tiba-tiba terbentuk semacam bullish engulfing tadi teman-teman ya, di mana market ini adalah red candle lalu dia open di bawah dan dilahap penuh oleh si green candle-nya teman-teman. Let's say kayak gini, saya akan ubah warnanya menjadi hijau dan dalamnya juga hijau teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Pada saat kondisi ini terjadi, di mana kondisi market sebelumnya datang dari downtrend teman-teman dan tiba-tiba terbentuk kondisi seperti ini, maka ada potensi reversal. Nah, logik di balik itu adalah seperti ini teman-teman. Let's say pressure yang diberikan oleh seller itu adalah sekitar anggaplah ya 10 juta misalkan teman-teman. Sepanjang ini sampai ke level ini 10 juta teman-teman. By the time marketnya tiba-tiba menunjukkan terbentuknya si bullish engulfing ini teman-teman, maka bisa jadi si candle bull ini itu mengandung volume let's say ya mungkin kisaran 15 juta atau bahkan 20 juta teman-teman, karena dia mampu menahan laju penurunan daripada pergerakan market tersebut. Oke? Nah, kurang lebih teman-teman itu untuk satu percontohan candlestick pattern. Biasanya hal ini terjadi pada level support, dan ketika kalian menemukan ini di level support, ini berarti cukup valid untuk bisa digunakan teman-teman. Alright, dan itu adalah salah satu contoh. Ada contoh lain yang biasanya kita kenal dengan hammer pattern teman-teman. Kurang lebih seperti ini misalnya. Kondisi datang dari downtrend, tiba-tiba terbentuk hammer pattern, lalu kita lihat di sini konfirmasi, market start moving up. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini juga sama seperti yang tadi saya ceritakan, di dalamnya itu ada sebuah cerita di mana marketnya itu sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan, lalu somehow ada satu kondisi di mana market ini tertahan oleh buyers yang sangat signifikan, mampu mengubah kondisi market teman-teman, sehingga terbentuklah si hammer pattern tersebut. Nah, inilah satu kondisi candlestick yang bisa kalian manfaatkan di dalam trading keseharian kita. Jadi ini nggak cuma bullish engulfing, ada banyak sekali contoh-contoh pattern yang berpotensi terbentuk pada kondisi market. Namun yang perlu saya remind kembali ke teman-teman adalah bukan kalian hafalkan patternnya, karena biasanya kalau saya bilang seperti ini, orang-orang akan langsung berpikir, buset, ini ngafalin pattern ini berapa lama? Sebenarnya bukan di situ teman-teman. Poin utamanya adalah bagaimana kalian bisa mengconvert atau mengekstrak data atau informasi yang ada pada candlestick pattern tersebut. Sebagai contoh, ini sebagai contoh teman-teman ya, misalkan Three River Morningstar. Ini seringkali saya gunakan di dalam beberapa video saya. Jadi kalian lihat di sini ada 3 candle terbentuk, di mana candle pertama merepresentasikan seller akselerasi, di mana sellernya itu nge-press market. Lalu di bagian bawah di sini terbentuk either itu doji, spinning tops, atau bahkan shooting star, atau bahkan hammer. Itu bisa menjadi indikasi bahwa market itu sudah mulai tertahan pada kisaran level tersebut. Dan biasanya next candle-nya dengan long white candle itu merepresentasikan buyers taking control atas market. Maka kita lihat di situ ada perubahan haluan terhadap market teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai contoh teman-teman, let's say ya, sorry iklan sedikit. Let's say market penurunan datang, lalu dia terpullback selama 20% teman-teman, sebanyak 20%. Lalu market melanjutkan penurunannya signifikan, dia create lower low teman-teman dan di sini berpotensi dia create yang namanya lower high teman-teman ya. Lalu tiba-tiba teman-teman, by the time market meneruskan pelemahan lagi signifikan, tiba-tiba terbentuklah candle misalkan seperti ini contohnya teman-teman ya. Misalkan let's say di sini dia membentuk semacam hammer pattern. Nah, pertanyaan yang paling pentingnya adalah apakah ini artinya kalian bisa melakukan buy teman-teman? Loh, kenapa gitu Vin? Loh, kenapa kita bisa nge-buy? Ya, contoh ya teman-teman ya, kalian misalkan bilang, oke, kita bisa trading hanya menggunakan candlestick pattern aja. Berarti kalau kita ngelihat kayak gini di bawah, bisa dong kita buy. Nah, inilah ya. Karena saya di sini sharing, tujuan saya juga agar teman-teman bisa menjadi lebih baik. Kita nggak bisa cuma sekedar mentah-mentah menelan informasi bahwa oke, begitu hammer pattern terjadi, berarti itu saatnya kita nge-buy. Iya,
if you guys want to be better, ini bukanlah satu kondisi di mana kalian akan menjadi lebih baik dalam trading, teman-teman. Karena oke lah, let's say marketnya bener rebound, teman-teman, lalu dia meneruskan pelemahannya lagi. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa pressure yang terjadi di kisaran level ini itu masih cukup kuat momentumnya. Jadi idealnya ini bukanlah level untuk kita melakukan transaksi, teman-teman. Karena kita perlu ketahui bahwa downtrend terakhir itu datang dari kekuatan seller atau power yang cukup strong bagi si kondisi marketnya. Jadi gimana cara kita memanfaatkan candlestick untuk trading? Oke, skenario sama, market mengalami penurunan, ya. Lalu kita ngelihat di sini mulai ada pullback, teman-teman, dan dia kembali melakukan penurunan atau menembus level support terakhir. Dan by the time dia menembus level support terakhir, dia mulai menunjukkan adanya indikasi seperti ini, ya. Dimana ini masih oke, karena di sini masih lower high, lower low, teman-teman, ya, progresnya. Dan tiba-tiba suddenly the market itu nggak mampu create yang namanya lower low, teman-teman. Ya, jadi dia ketahan di level tersebut. Lalu si marketnya kembali terrebound seperti ini, dan pada saat di kisaran level ini, ya, atau tepatnya di kisaran level resistance yang sebelumnya, terbentuklah sebuah candlestick pattern yang dikenal dengan shooting star atau hammer, teman-teman. Now the question is right now, apakah ini adalah timing yang tepat untuk buy, teman-teman? Absolutely. Ini adalah entry point yang terbaik untuk kita. Karena pada saat ini terjadi, teman-teman, kalian perlu menyadari satu hal, bahwa marketnya itu no longer create yang namanya lower high. Dia malah membuat yang namanya higher low, teman-teman. Higher high yang saya maksud, teman-teman. Sementara untuk level low-nya berpotensi by the time membentuk kondisi candlestick pattern ini, di mana yang tadi sudah saya ceritakan, di situ ada battle antara buyer dan juga seller, ya. Ketika buyer, misalkan contoh ya, ketika seller, misalkan contoh dia nge-sell pressure pada candle ini, ya. Jadi ketika candle itu terbuat seperti ini, dia nge-sell pressure cukup strong, ya, dimana marketnya itu cukup strong, di pressure sama si sellernya. Misalnya mereka nge-sell let's say 1 juta, tiba-tiba dibalas sama si buyernya dengan kondisi 1.500.000 misalkan, atau 1.300.000 let's say. Dan closing marketnya itu membentuk satu candle bull, dimana dengan buntut yang cukup panjang mengindikasikan atau memberikan kita sebuah cerita bahwa seller tidak mampu mempres harga lebih jauh, teman-teman, ya. Jika Anda seorang trader dan jika Anda ingin menjadi trader yang lebih baik, dan kita harus spot on atas kondisi ini, teman-teman. Tapi ingat, nggak cuman candlesticknya doang, kita perlu mengetahui kondisi latar belakang ceritanya. Jadi misalkan dia datang dari penurunan yang signifikan, tiba-tiba tertahan dan mulai create yang namanya higher high, higher low, dan ini adalah level yang oke untuk kita melakukan transaksi, teman-teman. Kurang lebih gambarannya seperti itu, ya. Let's say market seperti ini, kembali turun membentuk seperti ini, teman-teman. Apakah ini saatnya entry, teman-teman? Nah, siapapun yang melakukan entry di sini itu pasti ada, teman-teman. Kenapa? Karena gini, by the time market kondisi kayak gini, most of the people are going to say that this is a bear market atau kondisi bear market. Seller in control. Tiba-tiba market berbalik arah seperti ini, ya. Lalu dia kembali menguat seperti ini. Dan pertanyaan saya, teman-teman, berapa banyak orang-orang yang melakukan entry pada saat market di sini? Sedikit, oke. Namun ketika dia mulai terjadi penguatan seperti ini, berapa banyak yang entry di sini? Sedikit lebih banyak lagi, dan by the time marketnya seperti ini, oh, oke, ternyata ini udah berubah dari bear market jadi bull market, teman-teman. Maka orang-orang baru mulai entry di sini, teman-teman, ya. Berapa banyak yang masuk di sini? Banyak. Berapa banyak yang masuk di sini? Jauh lebih banyak. Berapa banyak yang masuk di sini? Jauh lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi itulah kondisi psikologis yang terjadi terhadap kondisi market. Kita ngelihat itu secara sederhana. Oke, ketika market sudah mulai membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, what do you think with the market? Ya simple, kita akan bilang market ini uptrend dengan kondisi dikuasai oleh bullish atau buyer, dan seperti yang kita sudah lihat langsung, oke, most of the people baru akan masuk entry buy ketika market sudah seperti ini, teman-teman, ya.
Inilah asal muasal datangnya FOMO gitu ya. Nah, as a good trader, kita bisa menggunakan candlestick pattern sebagai salah satu kita untuk memahami gimana indikasi market itu sudah mulai ada perubahan arah yang signifikan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, dan itu tadi ada banyak contohnya, kalian bisa cari itu, kalian bisa search dengan basic candlestick pattern, itu keluar semua teman-teman. Tapi ingat, yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian ingat adalah bukan dengan pola patternnya, tapi yang perlu kalian ingat adalah bagaimana proses si candle itu terbentuk, logic di balik itu teman-teman. Oke, jadi ini adalah sebagian pembelajaran yang akan saya share kepada teman-teman. Nanti mostly-nya yang lebih detailnya, lebih lengkapnya akan saya siapkan lagi materinya supaya teman-teman bisa belajar lebih mantap lagi. Oke? Nah, so far saya kasih contoh teman-teman, ini terjadi pada market Bitcoin juga. Jadi buat teman-teman yang memahami, ini bisa jadi salah satu referensi juga. Oke, let's say market datang dari uptrend. Oke, by the time dia di sini, dia create slightly little higher high, dan market crash, terkoreksi, dan dia berusaha meng-create yang namanya higher high lagi teman-teman. Tiba-tiba marketnya drop, crash very fast ya. Kalian bisa lihat dari sini sebenarnya ini sudah ada indikasi perubahan arah, di mana ini ada level low, higher low, higher low, higher low, then suddenly it becomes lower low. Maka by the time ini kondisi terbentuk, kalian bisa gabungkan titik ini dengan titik ini dan berpotensi membuat semacam trend line untuk berpotensi kita mengetahui kondisi di mana kira-kira si Bitcoin itu akan tertahan. Jika dia mampu kembali di atas level tersebut, maka kita bisa lihat Bitcoin itu berarti berpotensi meneruskan penguatan. Namun jika dia gagal teman-teman, maka inilah yang berpotensi terjadi, yaitu crash terhadap kondisi market teman-teman. Tapi sebenarnya patokannya nggak cuma di situ, kalian juga bisa gunakan seperti ini contohnya, karena pada saat itu terbentuk semacam rising wedge pattern, di mana kondisinya itu terjadi breakout pada level ini, teman-teman bisa lihat ya, terjadi breakout. By the time breakout itu terjadi, ini artinya sudah lebih advance lagi ya, kita menggabungkan antara bigger candlestick pattern ya, yang dikenal dengan rising wedge pattern, dan pada saat dia breakout, kalian bisa lihat ya bagaimana si market itu kemudian terrebound sesaat dan menunjukkan adanya potensi perubahan arah pada candlestick pattern yang ini teman-teman, di mana dia membentuk yang namanya Three River Evening Star ya. Kondisinya sama kayak Morning Star yang tadi saya jelaskan, tapi bedanya ini terbalik teman-teman. Dan by the time terbentuk ini, maka kita bisa mengetahui bahwa saat ini market itu berada dalam kondisi perubahan tren dari tadinya uptrend menjadi downtrend teman-teman. Oke, menjadi downtrend ya. Seperti yang saya jelaskan juga tadi, di mana proses perubahannya itu terjadi ketika si market itu start creating atau start membuat yang namanya level lower low teman-teman. Oke, di mana dia harusnya higher low, di sini malah jadi lower low. Oke. Nah, hopefully teman-teman bisa dapat gambaran dari apa yang saya jelaskan ini ya. Jadi sebelum market benar-benar crash, sebenarnya kita bisa lihat ada beberapa indikasi yang terbentuk. Sebagai contoh, ini juga sama teman-teman ya. Ini adalah candlestick pattern, dikenal dengan istilah bearish engulfing. Oke. Ini ya kurang lebih bearish engulfing. Kalian bisa lihat ketika market itu dilahap ya, market hijau atau candle hijau ini dilahap oleh si candle merah dilahap oleh si candle ini bullish by the way. I'm sorry, my bad. Nah, ini adalah bearish candle ya, atau bearish engulfing, di mana kondisi si candle hijau dilahap oleh si candle merah, dan ini mengindikasikan adanya perubahan arah. Dan jika kalian melakukan transaksi di market pada kondisi ini, kalian bisa bayangkan teman-teman ya, let's say kalian mendapatkan informasi ini dan kalian taking action atas kondisi ini. Let's say kalian sell atau short di kisaran 54.000 dan kalian taking profit, mungkin nggak di sini, mungkin pada saat dia membentuk yang namanya bullish engulfing ini, which means di kisaran $49.500, dan itu berarti $5.000 gain teman-teman, atau $4.500 gain yang terjadi dalam beberapa hari, which is very good teman-teman dalam trading, right? Dan itulah kurang lebih teman-teman gambaran tentang candlestick
pattern dan gimana cara kita memanfaatkan di dalam kondisi market ya. Kalian bisa lihat ini sangat beautiful ya. Sometimes dia nge-create ini namanya Three River Morningstar. Kemudian di sini dia create yang namanya si bullish engulfing ya, ketika dimakan sama dia. Terus di sini juga ada bullish engulfing, sempat naik lalu kemudian membentuk Three River Evening Star dan lain sebagainya. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa candlestick pattern aja nggak cukup, kita harus memahami kondisi market secara keseluruhan. Jadi candlestick yang teman-teman pelajarin hari ini adalah sebagian kecil, tiny pieces of bagaimana kalian bisa menjadi lebih baik dalam technical analysis. Sebelum saya tutup, saya pengen kasih tahu teman-teman tentang logik di balik pengambilan transaksi. Kalau kalian lihat, saya entry itu di market di kisaran level $33.000 dan sampai terakhir teman-teman saya update, saya juga masih sama di $33.000 karena posisi saya masih saya pertahankan dan sekarang running profit di kisaran 787% profit ya. Oke. Logik di balik itu saya sudah pernah sampaikan ke teman-teman melalui video saya beberapa saat yang lalu, di mana market membentuk descending channel pada time frame 1 jam, lalu by the time market terjadi breakout, lalu dia melakukan retest terhadap level resistance lain di sini teman-teman. Kalian juga bisa lihat dia membentuk semacam hammer pattern teman-teman ya, dan itu dekat sekali dengan kondisi di level resistance daripada si descending channel. Maka dari itu kalau kita review prosesnya, ini ada level high, ini ada level low, kemudian level lower high, di sini level lower low, dan suddenly the market itu nggak create yang namanya lower high. Maka di sini kita bisa ngelihat adanya potensi perubahan haluan karena di sini berdasarkan beberapa candle terakhir kalian lihat di sini juga membentuk semacam higher low teman-teman ya. Kalian bisa lihat prosesnya bahwa market sebelumnya itu creating yang namanya lower ya, lower low, dan suddenly berubah menjadi higher low teman-teman. Nah, pada saat ini terjadi, kita bisa mengasumsikan bahwa bullish hammer pattern ini merupakan satu indikasi adanya potensi pembalikan arah. Walaupun next candle-nya kita masih mengalami penurunan, but then the next one rebound, digabungkan dengan kondisi bullish engulfing teman-teman pada time frame 1 jam. Dan kurang lebih itu reason dibalik pengambilan entry posisi saya, dan itu berada di kisaran kurang lebih kalian bisa lihat di kisaran level 33.084 sampai 33.032 dolar. Ini adalah entry level saya, dan sampai sekarang kalau misalnya saya kasih gambaran kayak gini teman-teman, let's say saya entry di sini ya. Pada saat itu stop loss saya taruh di bawah sini teman-teman, dengan target profit itu di kisaran level resistance yang ada pada resistance terakhir di sini teman-teman. Oke. Dan saya taking profit sudah sekitar 75% dari posisi saya, di mana saat ini sisa running posisi itu sekitaran 25% sampai 30%. Dengan gain kurang lebih di sini sekitar 7,7%. Dan karena saya menggunakan leverage, gain saya menjadi lebih banyak teman-teman. Oke. Kurang lebih itu adalah reason atau logic dibalik pengambilan transaksinya saya teman-teman. Dan ini adalah salah satu keunggulan kita memahami technical analysis. Jadi kita bisa entry lebih awal dibandingin teman-teman yang mungkin baru entry either itu pada saat terjadi breakout si symmetrical triangle ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi ketika terjadi breakout triangle ya ada yang baru entry di sini, dan itu sebenarnya oke juga, nggak masalah teman-teman. Mungkin teman-teman lebih konservatif. Kalau saya di sini ya kebetulan bisa spot on di level ini, which means saya entry lebih awal teman-teman. Oke. Berikut adalah pembahasan di segmen study time kali ini. Hopefully you guys like it. Hopefully you guys dapat banyak insight baru tentang bagaimana candlestick itu bisa bermanfaat dalam trading keseharian teman-teman dan dalam menentukan entry level serta bagaimana timing entry yang tepat. Oke? I hope you guys like this video. If you do like this video, leave your thumbs up. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga share video ini ke teman-teman kalian yang juga lagi pengen belajar technical analysis. Dan I see you guys again in the next video. Have a nice weekend and good night. Bye bye.